Halo Franda, Assalamualaikum. Jadi, hari ini aku habis mengurus akta kelahiran buat kalian yang lagi urus visa, terus akta kelahirannya bermasalah. Kalian coba tonton video ini sampai habis, biar kalau kalian udah lihat video ini, bisa buat jaga-jaga biar nggak bolak-balik kayak aku. Karena hari ini jam 3 sore, aku baru pulang padahal udah berangkat dari pagi. Jadi ceritanya tuh gini. Kan tadi aku pagi berangkat kan. Bentar-bentar. Ini tuh kan aku mau urus visa. Nah, akta kelahiran kan harus diapostil tuh. Nah, nama bapakku beda sama KTP sama kakak. Nah, jadi akte kelahiranku tuh salah. Misal ya, namanya tuh misal ya perumpamaan. Adi, misal kayak nama lengkapnya Adi Mujahidin gitu ya, misal ya. Nah, di akte kelahiranku Mujahidin. Kan otomatis di ijazah SD, SMP, SMA itu kan namanya. Padahal kalau bikin visa, akte kelahiran kan harus apostil. Terus ijazah juga apostil kan. Nah itu namanya tuh gak sama, jadi harus disamain dulu. Sedangkan kalau mau merubah akteku, punya bapakku tuh harus disamain semua. Nah ini problemnya. Jadi punya bapakku tuh aktenya Adi ya, aktenya Adi. Terus KTP kakak Adi Mujahidin gitu ya, misal namanya itu. Terus di buku nikah Adi Al Mujahidin. Nah, itu kan beda-beda kan. Jadi harus samain dulu. Nah, itu tuh sebenarnya kalau dulu orang daerah sini tuh misal kayak nama kecilnya Adi, terus setelah nikah di buku nikahnya ada Al, terus nama tuanya gitu. Misal kayak nama tuanya ada tambahan Mujahidin gitu. Jadi namanya itu kayak gitu ribet kan. Nah, jadi ini harus mengubah akta kelahiran. Nah, ini ceritanya hari ini tuh tadi pagi aku udah berangkat pagi-pagi banget sama bapakku ke Dukcapil dulu ngurus. Dan di Dukcapil itu kan ditanyain mau ngikut akta kelahiran adik atau yang di kakak atau KTP Adi Mujahidin gitu kan. Nah, kan mau di akte nikahnya itu Adi Al Mujahidin. Nah, bapakku mau disamain di KTP sama kakak, otomatis harus sidang dulu. Jadi tadi setelah di Dukcapil disuruh ke pengadilan, terus tadi ke pengadilan udah Dukcapil langsung pengadilan. Sampai sana kalian tahu nggak, di sana udah ngurus kan, udah ke informasi, udah ngambil antrian ke informasi, terus ada dokumen yang harus minta dari kelurahan. Nah udah sampai pengadilan tuh muter lagi balik ke rumah, ke minta surat keterangan ke kelurahan kan. Padahal dari rumahku ke kota tuh paling nggak 40 menit coba. Udah sampai ke kota 40 menit, ke Dukcapil, terus ke pengadilan, masih balik lagi ke rumah, ke kelurahan, ngurus surat keterangan. Nah, itu kan udah panas-panas kayak udah mulai pusing aku, tapi kayak lanjutin aja. Jadi ke kelurahan bikin surat keterangan bahwa nama di akte KTP, buku nikah, dan kakak adalah orang yang sama. Nah, kan udah bikin di kelurahan tuh. Sama di pengadilan tuh minta legalisasi di kantor pos materai sama legalisasi itu. Nah, akhirnya langsung gas tuh tanpa istirahat kan. Udah dibela-belain, langsung gas. Udah selesai di kelurahan sampai zuhur itu kan. Terus langsung gas ke kota lagi 40 menit perjalanan.
dan langsung ke kantor pos minta legalisasi. Itu cepet, di kantor pos cepet banget. Terus ke pengadilan lagi. Kalian tahu nggak, sampai sana kan udah jam 1 lebih ya, udah nunggu nih, aku udah nunggu di depan jam 1, panas-panas, capek, pusing. Makanya aku nih kayak gini, ini baru pulang, kayak udah nggak tau lah, ini aku juga kepalaku pusing banget kan. Terus sampai sana kan aku nungguin di depan tuh, kan tadi waktu pagi tuh di depan dikasih ID sama bapak-bapak di depan, kasih ID. Terus setelah dapat ID baru masuk ke lorong ke tempat satpam lagi ngambil nomor antrian gitu kan. Nah kirain kan prosedurnya sama kayak tadi pagi. Nah udah ditungguin tuh jam 1, kirain kan masih istirahat kan, soalnya aku baca di web bukannya tuh jam 7 apa jam 8 sampai jam 4:16 kan, jam 4. Nah istirahatnya jam 12 sampai jam 1. Nah kirain kan masih istirahat tuh, padahal udah jam 13:10 aku sampai situ. Nah udah ditungguin tuh, kirain kan masih istirahat atau istirahatnya selesai jam berapa gitu kan, karena tutupnya jam 4 di web, Senin sampai Jumat. Nah aku udah tungguin tuh sampai 1:30, udah nungguin di situ, duduk kayak oh mungkin jam istirahatnya belum selesai gitu kan, masih positive thinking. Terus tapi dari tadi tuh ada pendatang baru gitulah, kayak mau ngurus dokumen kan, langsung masuk. Aku kira kan kayak tanpa ngambil ID gitu kali ya, tapi kan yang tadi pagi kan harus ngambil ID, takutnya kalau tanpa ID itu nggak boleh masuk atau gimana gitu kan, kayak mematuhi prosedur gitu. Tahu nggak, terus aku nanya temenku, apa coba tanya aja di satpam gitu kan. Terus aku bilang satpamnya di lorong setelah ngambil ID baru ada satpam yang ngasih nomor antrian gitu kan. Terus setelah nunggu lama akhirnya aku kayak apa dengerin kata temenku aja ya. Terus akhirnya karena ada orang baru tuh langsung masuk, jadi akhirnya aku masuk tanpa prosedur yang tadi pagi itu. Dan kalian tahu nggak, udah di satpam itu tuh baru jam 1:30 di satpam, udah bolak-balik sana sini. Terus sampai sana satpamnya bilang kesini lagi aja, soalnya pendaftaran sama bagian ini ya, permohonannya tuh udah tutup, buka lagi besok. Kayak udah ngurus dari pagi sampai jam segini, bolak-balik sana sini, perjalanan jauh, ternyata disuruh bolak-balik lagi. Jadinya besok pagi kesana lagi. Capek sih, kayak campur aduk lah pokoknya. Makanya kalian yang mau ngurus juga, yang udah lihat video ini sampai habis mau ngurus juga, bisa buat pembelajaran lah. Kalau kalian udah lihat video ini paling nggak ada gambaran gitu, biar nggak bolak-balik kayak aku. Jadi kalian bisa tuh kayak browsing-browsing dulu, pastiin dulu. Kalau nggak, kok misal kasusnya kalian sama kayak aku, berarti kurang lebih sama persyaratannya. Kalian tinggal buat jaga-jaga ya, biar paling nggak tuh sampai sana udah ada dokumennya gitu loh, tanpa harus disuruh bolak-balik sana sini gitu. Nah jadi ringkasan hari ini tuh, misalnya kalian disuruh aktenya mau merubah akte, nama akte disamain sama KTP, jadi kalian bisa tuh kan ada yang dukcapil lewat WA tuh, kalian pastiin dulu persyaratannya sama nggak kayak yang tadi aku sebutin. Misal sama, berarti kalian cukup WA aja, konfirmasi WA, terus langsung ke pengadilan biar nggak kelamaan kan. Tapi sebelumnya kalian ke kelurahan dulu, minta surat keterangan
nama di akte kelahiran sama KTP kakak tuh sama orang yang sama. Nah, jadi otomatis kalian ke pengadilan kan udah ada tuh. Sama ke kantor pos, fotokopi KTP sama buku nikah tadi bapakku tuh di kasih materi sama legalisasi kayak cap gitulah dari kantor posnya. Nah, kalian bawa itu. Kalau kalian udah bawa itu, otomatis kan ke sana kan kalau di sana diminta keterangan itu tuh udah ada kan. Nah, jadi bisa langsung tanpa disuruh bolak-balik sana sini. Itulah. Jadi barangkali pengalamanku ini kalian nggak ngerasain apa yang aku rasain, bolak-balik sana sini, capek, pusing. Pokoknya campur aduk lah. Semoga kalian bisa ambil pelajaran dari video ini. Dan sampai sini dulu videonya. Aku update lagi besok, karena besok masih ngurus lagi. Disuruh kesana pagi buat ngasih dokumennya itu. Jadi bisa aku update lagi besok, barangkali ada kekurangan atau apapun ke kalian. Biar kalian kalau ada yang punya problem yang sama juga kayak aku, bisa ambil pelajaran juga. Ya, oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Aku mau tidur dulu karena capek banget, capek pusing ngantuk ya. Oke, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye-bye.